bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari jemaat naikkan pujian, jalanmu Tuhan, jalanmu tak kami bawa beban hidup kami di bawah kaki Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Ada rancangan-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami, nyata di dalam hidupku. Berseru bersama, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti hadir-Mu, arti kehadiran-Mu. Amin, amin, amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita saat itu sejenak menenangkan hati kita terlebih dahulu. Biar Tuhan meneduhkan hati kita. Pergolakan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, amarah menuntun kita jauh dari jalan Tuhan. Tapi bersyukur damai sejahtera kasih Allah membawa kita kembali ke jalan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa diselesaikan dengan amarah. Tidak ada satupun yang baik diselesaikan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kecuali duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biar hati kita ini diisi oleh firman Allah. Karena hati kita ini tempatnya firman Allah. Tempatnya Tuhan dan bertakhta di atasnya. Sehingga semua yang bukan firman Allah, semua yang mengandung ketakutan, ancaman, boleh dibuang semuanya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Biar pada siang hari ini Tuhan, lawat kami dengan firman-Mu. Basahi dan urapi kami dengan kebenaran
firman-Mu damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang di dalam pergumulan, yang punya masalah, persoalan, tantangan dan pekerjaan, karir, studi, keuangan, keluarga, masa depan mereka maupun jodoh. Kami tahu ada di tangan Tuhan. Kau berkati kami semuanya, sucikan, kuduskan kami semua oleh firman-Mu. Dan biar nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi contoh, teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kiranya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang putus asa diberikan pengharapan. Kami percaya Engkau-lah Tuhan yang sangat peduli kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Terima kasih, silakan duduk. Kekristenan kalau tidak ada ketaatan itu, saudara, bukan kekristenan. Ketaatan sejenak, saya taat tahun ini, taat itu. Tapi kalau tidak ada kasih, taat itu hanya cuman waktu-waktu tertentu, hal-hal tertentu saja. Kalau dengan kasih akan sepenuhnya. Kalau bicara kasih tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Kalau saudara berkorban sembarangan itu namanya emosi. Saudara harus punya namanya bijaksana. Bisa menimbang yang baik. Saudara dikasihi Tuhan, sajak saudara untuk melihat tema kepunyakan Tuhan. Semua yang ada ini milik Tuhan. Tapi yang langit bumi akan dilenyapkan. Tapi kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak dilenyapkan. Sebab itu mari saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Yohanes 17 ayat 7 sampai 10. Itu ada 4 hal, tetapi akan kita bagi di dalam 3 poin. Sekarang mereka tahu, siapa yang tahu? Kita harus tahu. Kita harus tahu. Jangan nggak tahu. Bahwa semua yang engkau berikan kepadaku, itu berasal daripadamu. Semua yang diberikan Bapa kepada Yesus, yaitu kita, itu berasal dari Bapa. Semua orang tahu. Kita harus tahu bahwa kita dari Bapa yang diciptakan diberikan kepada Yesus sepenuhnya. Untuk lebih jelas ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman apa? Dan mereka telah menerimanya. Banyak orang mendengar gak menerima. Mereka tahu benar-benar. Bukan tahu, benar-benar. Bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya engkau lah yang telah mengutus aku. 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa. Tetapi untuk mereka, siapakah mereka? Yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, miliknya Bapa, diberikan kepada Yesus. Makanya ayat 10 lebih jelas. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dari hal ini kita akan melihat. Orang yang percaya Yesus itu adalah datangnya dari Allah. Diberikan kepada Yesus. Segala milik Allah itu diberikan kepada Yesus. Dan miliknya Yesus adalah milik Allah. Sesuai dengan firman untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus tahu dan benar-benar harus tahu bahwa kita itu adalah milik Kristus. Amin. Sehingga hidup kita ini harus berubah. Kalau kita sadar tahu milik Kristus, jadi kita ini tidak punya hak apa-apa atas hidup ini.
Banyak orang berkata, aku memiliki iman. Betul, dia memiliki iman. Tetapi dia berkata, aku memiliki Yesus. Benar, karena iman dia percaya Yesus. Tetapi kalau dia tidak hidup di dalam kasih, dia cuma berkata, aku memiliki Yesus, memiliki iman. Makanya dia berdoa, dia minta mujizat, minta semuanya. Dan bedanya, kalau saudara benar-benar tahu bahwa kita telah diberikan kepada Yesus dan menjadi milik Yesus dan milik Bapa. Sehingga kita tidak berkata, aku memiliki Yesus, tapi Yesus memiliki aku. Amin. Itu beda. Gitu loh. Aku memiliki gelas ini atau sesuatu ini. Sesuatu ini memiliki aku. Kok bisa, Pak? Saudara, kerap kali kita ini dimiliki dunia. Memiliki Kristus. Tahu ya? Aku punya Kristus. Tapi sebenarnya kita dimiliki dunia. Sehingga kita dijajah di dalam gereja. Orientasi kita selalu bicara tentang duniawi. Bukan bicara tentang kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berdoa juga untuk kita. Berdoa supaya kita benar-benar tahu bahwa kita ini bukan dimiliki dunia, tapi dimiliki Kristus. Berapa banyak orang di dunia ini percaya Tuhan, punya Tuhan, tapi hatinya dipunyai oleh dunia. Itulah yang harus kita rubah hari ini. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Loh, kan aku mencintai dunia, aku dimiliki dunia. Pernah enggak orang yang di dunia ini cinta dunia, hidupnya ada damai? Oh, diberkati, ada damai enggak? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Padahal dia dimiliki dunia. Artinya dunia dikasih ke dia, dikasih keuangan. Di gereja dia cuma berdoa minta berkat mujizat. Dunia ngasih kepada dia. Yesus juga ditawarin, sembahlah aku, maka seluruh dunia aku berikan kepadamu. Luar biasa enggak, saudara? Tetapi kita lihat ayatnya terus. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita telah dimiliki Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Itu harus jelas dan harus tahu. Kalau nggak tahu kita akan menyimpang. Makanya poin pertama kita berkata, aku kepunyakan Tuhan. Jangan lagi orang selalu berkata, aku punya Tuhan, itu umum. Semua gereja, semua agama punya masing-masing Allahnya. Tapi kita Kristen punya Tuhan, punya. Terus masalahnya kita bukan hanya punya, tapi sekarang aku kepunyakan Tuhan. Bukan punya lagi. Beda, saudara. Sehingga hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Dan aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Orang kalau dibeli, ini sudah menjadi miliknya. Saudara. Makanya ketika menjadi milik Kristus disebut anak-anak Allah. Dan ketika dibeli berarti ada harga yang mahal. Kok bisa, Pak? Padahal aku ini berapa harganya? Berapa harganya ini? 500. Betul ya? Tapi kalau sudah di pesawat berapa harganya? Oh, diam semua, saudara. Kalau sudah di padang gurun tidak ada air, berapa harganya ini? Saudara, kita nggak ada harga di dunia. Tapi dibeli oleh Tuhan dan diisi oleh darah Kristus. Hidup kita mahal karena dihargai oleh Tuhan. Dan harga itu berapa? Harganya itu
Roh Kudus, dan darah Yesus. Katakan amin dulu. Sehingga hidup saudara, walaupun diremehkan orang, tidak berarti miskin, gagal. Tapi engkau punya harga yang mahal di hadapan Allah. Karena engkau telah dibeli. Makanya jangan main-main dalam hidup ini. Jangan menukar darah Kristus dengan uang, dengan yang lain. Tetap cinta Tuhan, mau diberkati atau tidak. Kita lihat saja firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Apa yang dikatakan? Sebab kamu telah dibeli. Telah itu sudah. Jadi jangan, aku akan dibeli. Kalau gitu tawar-tawaran dong Tuhan. Yang nawar kamu itu siapa? Sulit saudara. Kalau Tuhan mau nawar kita ngapain? Kan aku harus punya harga. Kita gak punya harga. Tapi Tuhan sudah hargai tertinggi kita. Mau nawar berapa? Tuhan sudah hargai engkau dengan nyawanya. Amin. Jadi jangan pernah nawar sama Tuhan. Sebelum kamu nawar segini, Tuhan sudah berikan hidupnya untuk kamu. Hargamu adalah harga diriku. Hargamu adalah darahku. Hargamu adalah Roh Kudus di dalam kamu. Ini yang kerap kali kita lupa dalam hidup ini. Dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Berapa banyak orang-orang pelayanan sudah jadi hamba manusia. Itulah, kebenaran adalah kebenaran. Kita adalah hamba kebenaran. Tidak bisa keluar dari kebenaran. Karena kita sudah ditaruh di jalan kebenaran. Kita sudah dibeli dan sudah dibeli dan ada di mana? Ada di tangan Tuhan. Amin. Jalanmu di tangan Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya Yesaya berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Amin. Jadi jalan kita itu jalannya Tuhan, tidak bisa ngelawan. Apa yang Tuhan rencanakan itu, ya itulah hidup kita. Dan tembok-tembokmu, kata Yesaya, ada di kelopak mataku. Artinya apa? Tembok itu perlindungan. Itu ada di kelopak matanya. Jadi engkau itu dijaga seperti biji mata Tuhan. Sudah dipegang. Siapa berani mengambil miliknya? Saudara, kalau saudara lihat, walaupun saya pegang begini, gak ada yang bisa ngambil. Kalau ngambil berarti merampas. Ya ini kan barang murah Pak. Kalau Tuhan sudah beli dan dihargai mahal dengan darahnya, siapa mengambil dia? Gak bisa. Dengan tubuhnya Tuhan sendiri situ. Kecuali kita yang meninggalkan dia. Kita yang membuang semuanya. Oleh sebab itu hari ini kita harus memikirkan, kita harus pilih 3 bagian. Poin pertamanya kita harus pilih 3. Kalau aku kepunyaan Tuhan, itu sudah pasti. Pilih 3 bagian dalam hidupmu. Kalau boleh seluruh gereja ada 3 bagian ini. Jangan di luar 3 bagian ini. Mau gereja apa saja. Mau di gereja mana kita? 3 golongan ini. Pilih. Yesaya 44 ayat 5. Yang satu akan berkata, apa? Aku kepunyaan Tuhan. Gak ada yang berkata, aku punya Tuhan. Aku memiliki Tuhan. Pasti dia punya Tuhan. Tapi dia sudah sadar bahwa dia punya Tuhan karena telah dimiliki oleh Tuhan. Orang pernah, aku punya Tuhan. Gak benar, itu betul. Karena punya Tuhan, karena kamu telah dimiliki. Sebelum kamu dimiliki, kamu gak mungkin punya Tuhan. Amin. Jadi hati-hati orang Kristen hari ini. Ketika engkau dimiliki oleh Tuhan, pasti kamu punya Tuhan dong. Tapi punya Tuhanmu bukan gagah karena kamu. Karena kamu telah dimiliki. Sehingga kamu gak boleh berkata, aku punya Tuhan saja. Tapi kita harus berkata, aku kepunyaan Tuhan.
Aku hartanya Tuhan. Nah kan? Itu. Oleh karena itu saudara dikasih itu ini pertama. Yang lainnya, berarti kedua, akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Artinya umat Allah yang telah dipilih oleh Allah. Aku umat Allah yang dipilih oleh Tuhan. Aku telah memilih kamu. Aku telah berdoa untuk kamu. Dan Bapak telah memberikannya kepadaku. Milikku adalah milik Bapak. Amin. Aku berdoa untuk kamu. Bukan untuk dunia. Luar biasa. Jadi hatimu. Jangan kamu punya Tuhan. Tapi sebenarnya kamu dimiliki dunia. Walaupun kita ada di dunia. Tapi kita dimiliki Tuhan. Jadi dunia ini berbeda, saudara, dengan pandangan kita hari ini. Terus kita lihat yang ketiga. Oh, lebih hebat lagi. Yang pertama, aku kepunyaan Tuhan. Yang kedua, aku umat Tuhan, pilihan Tuhan. Yang ketiga ini yang lebih hebat. Tuhan, Engkau telah melukiskan namaku di telapak tanganmu. Aku sekarang menuliskan di tanganku. Aku kepunyaan Tuhan. Seumur hidup. Amin. Aku kepunyaan Tuhan. Dan menggelari. Aku umat Allah yang pilihan Allah. Sehingga hidup kita harus jadi contoh yang baik. Orang pilihan itu berarti pilihan-pilihan. Saya beli buah-buahan itu milih. Oh ini harga sama, tetap milih. Ini harga murah, tetap juga milih. Saudara, milih. Tuhan itu memilih kita. Berarti ada sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Sesuatu rencana Allah. Yang besar yang kita tidak tahu. Tapi kok saya salah Pak? Karena kita tidak sadar. Kita kurang tahu. Tidak benar-benar tahu bahwa kita di tangan Tuhan. Amin. Kalau kita tahu bahwa kita dimiliki Tuhan. Gak usah bingung. Anak saya mau sekolah mana? Ya, pokoknya sekolah aja. Papa yang bayar. Kamu pandai, sekolah lebih bagus. Amin. Dia cuma tugasnya belajar aja. Gitu loh. Karena Papa tanggung jawab. Hari ini juga sama. Kamu hidup bagaimana? Aku akan berkati kamu. Yang penting kamu hidup takut akan Allah. Katakan amin dulu saudara. Masalahnya kalau sudah tidak takut akan Allah, itu berbahaya. Dari sinilah banyak kelemahan-kelemahan kesalahan kita. Suami istri, kalau setiap kali saya pemberkatan nikah, selalu orang gak ngerti, kadang-kadang bingung. Saya bilang, oke, sudah suami istri dari ini, hai suami dan sebagainya. Sekarang istri nanti akan memiliki suami. Suami akan memiliki istri. Tetapi setelah tanda tangan semuanya, istri harus berkata, aku dimiliki suami. Suami akan berkata, aku dimiliki istri. Supaya dua-dua ini tidak saling memiliki terus berkelahi. Ada banyak orang perempuan atau laki. Salah satunya cinta Tuhan, yang satu tidak cinta Tuhan. Tuhan berkata, ayo pelayanan. Bisa bilang, jangan pelayanan terus saja. Loh kenapa? Kamu itu milikku tahu. Waduh, mundur pelayanannya. Karena dia merasa dimiliki. Istrinya berhak ngomong. Kalau istrinya merasa dimiliki, suamiku lakukan apa? Ya aku harus dukung, nolong. Apalagi yang baik. Pendeta dikasih tahu Tuhan. Kasih tahu anak itu. Supaya melayani cinta Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Ayo kamu jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Suami aja sih bilang, ngapain dengar pendeta itu? Cukup di gereja. Gitu. Loh kenapa? Loh aku berhak sama kamu. Aku istrimu, suamimu. Memangnya kalau sama Tuhan salah? Enggak salah, tapi kurang tepat. Betul gak saudara? Salah enggak? Ya pasti enggak salah. Tapi tetap enggak mau. Berarti ada yang enggak beres. Berarti dia tidak sadar kalau dia dimiliki suami, dimiliki istri, dan dimiliki Tuhan. Tuhan menentukan apa saja kita harus ikutin. Soal kita bisa nggak bisa itu urusannya Tuhan belakangan.
Demikian aku punya gereja. Kalau engkau tidak merasa dimiliki gereja, ada kotoran. Gereja kotor. Biarin. Itu. Karena kamu punya gereja, kamu semena-mena. Tapi kalau kamu merasa dimiliki gereja, bersihlah. Orang itu yang buang sampah, sudah biarin aku yang ambil lah. Dimiliki. Kalau kita merasa punya keluarga, tapi tidak dimiliki keluarga, kita akan mencoreng nama keluarga kita. Tapi kalau saya punya keluarga besar, tapi saya dimiliki keluarga, saya jaga nama keluarga saya. Saya jaga nama Tuhan saya. Katakan amin dulu. Hidup itu seperti itu sebetulnya. Dan ini jarang kita omongkan. Sehingga hidup saudara, aku tahu, tapi selebor sekaruan. Anak selebor, orang tua selebor, suami berkelahi. Ya memang berkelahi Pak. Iya, masalah konsep kekristenan itu salah. Amin. Kalau konsep kita benar, engkau harus benar-benar tahu. Baru kita itu mengerti, mengaturnya. Sehingga seseorang ketika jadi pelayan Tuhan di gereja. Kemudian dia menikah dengan seseorang. Setelah menikah, orang ini marah. Jangan di gereja ini, kamu pelayanan. Di gereja lain aja kita duduk-duduk diam. Dia pelayanan pergi loh saudara. Kenapa? Karena istri merasa atau suami merasa memiliki. Jadi bukan mendukung yang baik. Itulah karakter-karakter egois yang Tuhan katakan tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Kita harus belajar ketaatan. Banyak orang berkata, Tuhan adalah hartaku. Ya harta, makanya doa minta kaya terus. Gak salah, memang dia adalah harta lebih indah dari seluruh dunia. Tetapi harta Tuhan, saudara tahu, itu firman-Nya. Dia ngomong itu terjadi. Kalau Tuhan hartamu, saudara firman itu kalau merasa Tuhan hartamu, taruhlah firman itu di dalam hatimu. Katakan amin dulu. Karena firman menjadikan, Tuhan aku minta handphone. Oke, langit terbuka. Huawei yang terbaru yang belum muncul aku berikan sama kamu. Enggak. Tidak seperti itu. Makanya cara pandang-pandang orang ini berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan hari ini. Kita adalah harta Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena telah dibeli dengan harga yang mahal. Ini harta Allah yaitu aku dan semua orang tempat ini. Sehingga namanya dilukiskan di telapak tangannya. Dan kita juga menulis di telapak tangan kita. Seumur hidup. Bahwa aku adalah harta Tuhan. Bedanya apa? Koleksinya Tuhan. Harus bagus dilihat orang. Bukan kaya, bukan macam-macam. Tapi bukan soal miskin kaya. Tapi ada sesuatu yang baik. Contohnya kalau saudara lihat pemandangan, nanti di PM itu ada pemandangan. Saudara lihat. Saya ngomong, shalom saudara. Saudara lihat saya atau? Itu. Kalau saya di sini khotbah, shalom saudara. Saudara lihat saya enggak? Lihat saya, betul ya? Dari semua lukisan yang indah ini, semua lampu yang indah ini, saya adalah salah satu juga lukisan di tempat ini yang saudara lihat saya. Seandainya ini semua indah, saudara, tahu saya kalau khotbah ini, shalom saudara, sudahlah, gak usah banyak-banyak repot. Yang penting kita ini, anu aja deh, apa? Ya berdoa yang panjang lah, cari duit yang bagus. Ayo, saudara lihat ini lukisan yang rusak semua, sombong sekali pendeta ini. Bisa tangkap gak? Demikian saya juga lihat saudara, wih, bagus khotbah semua ini. Semua bagus. Tetapi ada satu di depan atau di belakang. Lu ngantuk capek betul. Tapi itu merusak dari semua lukisan yang indah ini. Jadi kalau kita harta Tuhan, kita harus menjadi lukisan yang indah. Tidak boleh kalah dengan lukisan di sekitar kita yang sama-sama indah. Sehingga pemandangan itu bagus. Saya melihat satu pemandangan yang indah, yang bagus sekali. Wih, bagus pemandangan ini. Oh iya, Pak Fegi maju ke depan. Maju ke depan. Ih, danaunya luar biasa. Bagus sekali. Loh, kok banyak botol-botol plastik?
Betul gak saudara? Yang indah itu jadi hilang kita. Hanya seperti itu. Hidup saudara itu kalau mau indah, karaktermu harus diperbaiki juga. Itu baru menunjukkan harta Tuhan yang indah. Hal yang kedua, kalau kita kepunyaan Tuhan, apa yang saya lakukan Pak Fengki? Oh jelas ada. Tingkatkan kasih dan kebaikan itu. Jangan cuma di iman saja. Amin. Itu perlu. Makanya kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu, bukan dibeli, ditebus. Iblis pegang. Ini manusia masuk neraka, ini kelompokku. Kata Tuhan, berapa kamu jual? Harganya 2.000 babi, aku bayar. Yang satu berapa? 20 pesawat, aku bayar. Lucifer berkata, jangan. Harganya darahmu. Yesus katakan, aku bayar. Katakan amin dulu. Luar biasa enggak? Tuhan itu ditebus. Jadi harga kekristenan, harga engkau bukan kita jual mahal. Kita enggak ada harga. Tapi di hadapan Kristus, engkau itu punya nilai yang mahal. Amin. Sebab itu bertingkah laku, berperilaku, berkata-katalah yang baik di dalam hidup ini. Jadilah contoh sebaik mungkin. Walaupun kita tidak sempurna. Itulah yang sekarang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Terus kita lihat ayatnya. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Masih itu. Sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas Tuhan membayar engkau. Tetapi, ayat 19. Dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya ini kerap kali disuruh teman-teman. Ayo Pak, sumbang darah. Itu sumbang darah. Kita ini kurang darah, nyumbang darah. Pelayanan terus-terusan ini darah sudah utang panting. Kamu dodok-dodok, ya sudah kamu nyumbang aja. Begitu kamu sumbang dapat penghargaan. Karena nyumbang darah. Oke bagus, dari orang itu sehat Pak. Ya, kalau kamu punya sakit. Wah ketularan Pak. Enggak deh. Saya bilang Kristus itu suci. Tidak ada noda. Begitu dia masuk kepada kita bukan soal sembuhnya. Maka kesucian itu muncul dalam hati kita. Kebenaran itu muncul dalam diri kita. Karena tidak ada noda. Tidak ada dosa. Ketika masuk kita akan berubah total. Kita lihat terus ayatnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi hidup kita ini sekarang adalah, saudara, harus ada kasih dan kebaikan. Tidak ada kejahatan, tidak ada kebencian. Kasih itu mengampuni, kasih itu melayani, kasih itu berkorban. Kasih itu sabar, kasih itu sopan, kasih itu indah. Saudara pelajari itu semuanya. Terus kita lihat. Masih kuat enggak? Ini masih ada 30 ayat tuh. Saudara sudah pingsan. Saya itu kenapa? Pak Fengki kalau khotbah kok enggak 2 ayat seperti pendeta lain. Semuanya itu bisa direkayasa. Saya khotbah semua, ulang lari ke sini. Kemana? Ayatnya ada. Ada seorang pendeta datang kepada saya, dokter. Maaf Pak Fengki, pengajaran BES ini luar biasa. Oh terima kasih Pak. Luar biasanya gimana? Luar biasa. Dia bisa mengatur Tuhan. Oh maksudnya mengatur Tuhan gimana Pak? Itu Pak Fengki khotbah. Bahwa kita akan mempercepat kedatangan Tuhan. Saya kira seluruh dunia siapapun gak bisa kecuali Bapak Fengki. Oh iya gitu Pak, iya. Oh Pak, sebelumnya kan sudah ada ayatnya Pak. Jikalau betapa saleh dan sucinya kamu hidup.
maka itu akan mempercepat kedatangan Tuhan. Wah, saya nggak tahu ayatnya. Makanya kalau kita nggak ada dasar ayat ngomong, ngelantur, saudara bisa belok kiri kanan. Kita tidak diselamatkan karena khotbah kesaksian Fengki. Kita diselamatkan karena firman Allah. Amin. Jadi kalau saya cuma 2 ayat, saya khotbah panjang, saudara senang kesaksiannya. 2 ayat, apa artinya hidupmu? Apakah kesaksian saya membuat kau selamat? 2 ayat ini yang membuat engkau selamat. Amin. Dan kalau ada 10 ayat jauh lebih engkau mengerti. Suatu hari, Fengki, surga. Ya. Kejadian sampai Wahyu sudah baca. Waduh belum. Gimana caranya? Oke, start film. Ternyata kamu 15 tahun ikut gereja. Dan gerejamu setiap kali ibadah 15 ayat. 15 kali 50 berapa? Gak bisa ngitung, Pak. Tapi minta kaya cepat. Ngitung gak bisa, repot. Berapa saudara? 1 minggu itu 52 kali. Kalau seminggu kita 2 kali 100. 100 kali 20 ayat, 15 ayat. Berapa? Halo? Berapa? Loh kok diam semua ini? 100. Loh. Dikali berapa tadi? Setiap minggu 15 kali 2, 30. Kali 100, 3.000 ayat. 10 tahun. Kita nggak pernah hafal ayat itu. Tapi kita pernah membaca. Tuhan akan mengingatkan apa yang telah kita baca. Tuhan ingatkan apa yang kamu baca, saya suruh ingatkan. Banyak anak-anak sekolah nggak belajar sekolah. Tuhan tolong nanti kalau kuliah ingatkan. Nah yang diingatkan yang pernah kamu baca yang mana? Betul nggak saudara? Kita dibodohi. Setan itu bisa firman Allah. Tapi Tuhan menjawab dengan firman Allah juga. Amin. Pasti kalau membaca firman ngantuk lah Pak Pendeta, betul. Karena itu ada damai sejahtera. Oke. Titus pasal 2 ayat 14. Ini pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Engkau telah dibebaskan dari segala kejahatan. Bagaimana kau masuk kejahatan? Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Melakukan mujizat demi namamu. Bernubuat demi namamu. Inyalah kamu membuat kejahatan. Loh kenapa? Sebenarnya aku sudah telah membebaskan kamu dari kejahatan. Dan memberikan kamu karunia. Tapi ternyata karunia lebih utama dari pembebasan kejahatan. Sehingga kejahatanmu berlimpah-limpah di tengah-tengah pelayananmu. Sehingga kejahatan kesombonganmu itu berlimpah-limpah di tengah karuniamu. Karakter itu perlu ada. Amin. Saya ngomongin ada dasarnya loh. Kita lihat terus ayatnya. Aduh, pokoknya firman itu harus bacalah. Walaupun tidak ngerti nanti harus dimengertikan. Membebaskan dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Aku kepunyakan Tuhan, aku dikuduskan oleh darah Kristus. Aku diberikan darah yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Ada Roh Kudus dalam hidupku sehingga aku rajin berbuat baik, bukan rajin berbuat jahat. Hai Pak Pendeta, kita selamat bukan karena perbuatan baik. Cukup nama Yesus. Ini orang yang tidak pernah bertumbuh dengan imannya. Meremehkan darah Yesus. Padahal dia, loh rajin apa masuk surga? Rajin itu buah dari keselamatan. Rajin itu menunjukkan bahwa kamu bukan kamu lagi. Tapi Kristus yang mengerjakan dalam hidupmu. Aku punya Kristus Pak, aku percaya. Tapi kenapa kamu jahat? Apakah Yesus jahat? Tidak. Kenapa kamu jahat? Iya. Berarti aku cuma percaya gak ada Kristus dalam hidupku. Bisa tanggap gak ini? Omong kosong. Kalau saudara ngomong ke tempat lain indah, orang terima. Kalau sama firman Allah, tidak ada yang bisa membenarkan dirinya. Kecuali dia tunduk kepada firman Allah sepenuhnya. Mari rajin membaca firman Allah. Yang ketiga, hidupku bukan aku lagi tapi milik Kristus.
Bukan aku lagi milik Kristus. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Gak ngerti ayatnya, Pak. Nah tadi kan dikatakan bahwa aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ketika Yesus disalibkan, siapa yang ikut salib juga disalibkan? Dosamu. Amin. Jadi mesti mengerti firman Allah. Aku gak ngerti, Pak. Kita telah disalibkan bersama Kristus. Waktu Yesus menebus dosa, sebenarnya kita ini sudah masuk di dalam dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena nama kita ada di telapak tangannya yang dipaku itu kuat darah. Jadi sebenarnya kita sudah selesai. Itu rahasia yang paling besar yang kita gak pernah ngerti. Mesti kita lihat ayatnya. Kita memang pelan-pelan bertumbuhlah. Terus ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana? Aku berkata, apakah Kristus pernah seperti ini? Terus kita jalan pendeta. Siapa buang sampah ini? Kok ada lendirnya? Kurang ajar ya. Wih. Puji Tuhan. Yang di seberang sana lihat. Ya itu memang nasibmu Pak Pendeta. Harus ketularan. Saya ini belum komplain di apartemen saya. Sudah sekian tahun. Saya tidak mau komplain tapi mikir terus. Kalau saya buang sampah itu ada tempat ruangan sampah. Buka ruangan itu ada kotak warna hijau sampah. Terus ada dibuka sampah tahu ya tangannya. Saya kalau buang sampah kan mesti gitu lihat, mesti buka. Saudara tahu setiap kali hampir setiap hari itu ada orang buang sampah tidak dibuka. Taruh di atasnya. Saya kalau mau buka sampah, gimana caranya pegangannya kena ini? Waduh, mau gak mau. Cuci tangan. 1 kali, 2 kali. Sampai tadi pagi masih ada juga. Itu mungkin bukan orang tidak berpendidikan. Saya tidak boleh melihat siapa dia. Tapi itu mungkin juga kita. Ayo cepat Pak, gereja Pak, cepat. Ayo cepat. Sudah nih, jangan buka-buka sampai akan kotor, bukan sana, nanti ada orang yang buang sendiri. Apakah seperti itu hidup itu? Kristus tidak lakukan itu. Kita lihat terusnya. Wah ini perlu pendidikan banyak ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup dalam daging. Tapi bukan daging berkuasa. Kasih Allah yang telah menyerahkan dirinya dalam hidupku. Gak main-main firman Allah yang luar biasa ini. Terus saudara kita lihat. Dari berapa itu? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Masih ada 20 ayat, bertahanlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mudah-mudahan ketika 20 ayat selesai, Tuhan kedatangan Tuhan pasti berkata, terima kasih. Ketika Tuhan tidak datang, waduh kok lama sekali. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah sendiri bukan punyamu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan imamat rajani, bangsa yang terpilih, lihat saudara, ya, bangsa yang kudus. Oh, umat kepunyaan Allah, bukan kepunyakan gereja, bukan kepunyakan pendeta. Amin. Muliakan Allah dengan hidupmu. Bukan ketika ada pendeta datang, pendeta. Tapi sama Tuhan tidak pernah hidup benar. Pendeta, oh bagus, terima kasih, masuk surga ya. Ketemu Pak Pendeta, ada, oh terima kasih masuk surga ya.
Gak di gereja, sama Tuhan gak pernah ada apa-apa. Nindes orang, jahat sama orang. Pendeta masuk surga ya. Pak pendeta, 3.000 kali masuk surga pasti masuk. Begitu sudah di surga kok ditendang neraka. Mana Pak pendeta? Pak pendetanya juga di neraka. Mau apa lagi? Karena Pak pendeta tidak mengajari kamu mengasihi Tuhan. Gitu loh. Itu yang berbahaya. Ya, ngomong-ngomong gitu. Ayat yang terakhir ini. Yaitu Yesaya 49 ayat 13-15. Biasanya kalau jam setengah 12 ini khotbahnya nggak dibatasin. Kalau jam 10 tadi, Pak tolong khotbahnya 35 menit. Ya, setelah 35 menit ada lebih 5 menit nanti ya. Ya sudah, ya tutup mata. Tapi kalau jam setengah 12, Pak apa? Berapa lama? Terserah Bapak. Luar biasa ini. Kenapa? Karena gak ada jam ibadah setelah ini, cuma jam makan. Yesaya 49 ayat 13-15. Ini saya tutup, ini paling bagus ini. Kalau kita kepunyakan Allah, apa yang terjadi? Bapak Ibu, hari ini saya ngomong sama teman-teman saya. Kemarin kita Revival Rally. Itu 7 kota, 18 kali khotbah. Wih, luar biasa. Setiap khotbah saya buat koleksi berbeda-beda. Saudara. Dan setelah selesai, api itu menyala. Kemarin sampai di Blitar juga. Waduh, pokoknya gak bisa ngomong lah. Api itu nyambar-nyambar, hujan roh semuanya. Dan hujan firman. Tapi saya katakan, sekarang minggu ini, sebelum kita masuk day of fire, berapi-api, kita harus ngisi minyak dulu. Kok diam semua ini? Kalau mau naik ke gunung, naik mobil lagi, isi minyak dulu. Supaya jalannya aman. Supaya apimu tetap berkobar-kobar sampai dengan Tuhan datang. Isi minyak. Yaitu hatimu sekarang diisi oleh firman Allah. Amin. Ini mengisi. Bukan membakar saudara. Menyadari, di tangan Tuhan. Gitu. Kalau dulu kan lain. Gunung pun ditabrak. Yesaya 49 ayat 13-15. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan yang menyayangi orang-orang yang tertindas. Kalau engkau ditindas, digeser dari pelayanan, kedudukan pelayanan apapun juga, dirugikan, jangan pernah kecewa. Karena Allah mengasihi, menyayangi orang yang tertindas. Tapi orang yang suka menindas, saya tidak kena loh. Jangan nanti rusak kata saya loh. Ini walaupun ini orang baik, Tuhan gak suka dengan orang menindas. Kalau engkau baik dan menindas orang jahat, gimana caranya? Atur sendiri pakai ayat ini. Ini orang jahat Pak, kita tindas Pak. Terus orang jahat ini tetap jahat. Terus yang nindas juga jahat. Jadi bilang, kalau itu aku jahat aja Pak. Ketemu Pak Fengki tak jadi, supaya aku ditindis Pak Fengki. Supaya aku disayangi Tuhan. Ngawur kamu jahat ya tetap jahat be. Kalau kita baik dijahatin orang, Tuhan sayang sama kita. Terus Sion itu berikan satu tempat gereja, umat Tuhan, anggap aja gitu. Berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tuhan telah meninggalkan aku, melupakan aku. Aku ditindas, aku benar, dikucilkan, gak dikasih pelayanan, digeser, rugi, ditipu orang, difitnah. Ya apa Tuhan? Alah, Tuhan sudah meninggalkan aku, saya lupa. Sudah lupa aku. Itu kak ukuranmu sama Tuhan? Iya Pak. Kalau aku diberkati Tuhan ingat aku. Kalau susah, Tuhan lupa aku. Oke. Itu pandangan saudara, kita coba lihat. Ini yang terakhir, pandangan kita di mana kalau kita memiliki kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke belakang, yang ketiga terakhir itu. Iya betul ya. Dapatkah kata Tuhan, seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Gak ada. Saat sekalipun dia bisa melupakannya, aku tidak akan pernah melupakan kamu. Amin. Never. Tidak akan pernah. Sedetik, sejam pun tidak. Kenapa? Karena engkau telah dilukis di tangannya. Amin. Tidak akan dilupakan. Tapi
dilupakan, Pak. Itu teologi kemakmuran yang bagus. Ketika engkau diberkati, engkau merasa disayang Tuhan. Ketika engkau diberkati, engkau merasa Tuhan lupa sama aku. Kenapa pandanganmu seperti itu? Karena engkau mengukur Tuhan dengan materi, Bapak Ibu. Engkau mengukur Tuhan dengan angka. Engkau tidak mengukur Tuhan dengan kasih dan pengorbanannya. Makanya kenapa teologi kemakmuran itu baik tapi salah. Karena dia mengukur Tuhan seperti tadi. Dia menuduh Tuhan. Gak usah di gereja lagi. Gak usah Tuhan lagi. Kenapa aku melayani? Aku susah. Aku berkorban 15 tahun. Hidupku susah gini. Sudah ditinggal Tuhan, aku percuma gak usah ke gereja. Saudara tahu, dia sudah menghakimi Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita melupakan dia, dia selalu ingatkan kita. Sampai akhir hayatnya. Hayat kita tetap diingat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan kami oleh firman Tuhan. Bahwa kami sudah diisi oleh darah Kristus dan Roh Kudus. Engkau telah memilih dan harga itu mahal. Seberapa harga mahal. Iblis berkata, nilainya terlalu rendah untuk dunia. Kalau engkau mau menebus ini, darahmu. Kata Yesus, darahku kun berikan demi umatku. Darah yang suci menyucikan kita dalam diri kita. Darah yang kasih membuat kita penuh dengan kasih. Sehingga kita rajin berbuat baik. Begitu dia masuk, kesucian masuk. Mari kita saat teduh sejenak. Hidupmu itu ada kasih Allah. Darah Yesus, Roh Kudus ada di situ. Engkau adalah satu gambaran, satu lukisan yang indah di antara lukisan lainnya. Jangan merusak pemandangan yang indah, karena hanya kita sebagai lukisan kecil yang merusak pemandangan. Bertingkah lakulah yang baik. Tunjukkan kalau engkau telah dipilih Allah dan Allah di dalam dirimu. Tunjukkan kalau Yesus itu baik, penuh kasih, mengampuni melalui dirimu. Jangan cuma berkata aku punya Tuhan, tetapi orang tidak pernah melihat Tuhan. Mereka berkata Tuhan jahat, kok bisa? Karena aku melihat engkau jahat. Hari ini rubah semuanya. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau sucikan kami oleh firman Allah hari ini. Hari ini kami mengisi hati kami dengan minyak sampai melebar. Walaupun aku susah. Walaupun aku ditindas karena kebenaran. Dianiaya. Dikucilkan. Mungkin berkorban. Mungkin dirugikan. Tuhan, aku tetap Engkau ingat dan Kau sayangi aku. Biar hari ini aku yakin, walaupun hidupku sulit, aku tetap diingat Tuhan. Tidak pernah dilupakan, walaupun aku sulit. Mulai hari ini aku menjadi milik-Mu, bukan aku merasa memilikinya. Sehingga aku merasa memiliki hidupku, aku maunya sendiri. Memiliki pelayanan, aku maunya sendiri. Memiliki gereja, aku maunya sendiri. Memiliki keluarga, aku merusak nama keluargaku. Hari ini aku berubah. Karena aku telah dimiliki, aku akan tunjukkan nilai yang telah Kau bayar di dalam hidupku ini. Yang sangat mahal. Demi nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima boleh kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami. Layakkan setiap kami. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Sambil saudara mempersiapkan, saya baca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh mengangkat kedua tangan, bersyukur kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mulia. Mulia. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan. Syukur Tuhan. Darahmu tercurah di Kalvari. Bukti cintamu, haleluya, terbesar bagiku. Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, telah menerima roti dan anggur. Terima kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Kami mau bersyafaat untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, yaitu gereja PES. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, baik itu pemberian melalui scan barcode, tunai melalui amplop. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, karena mereka memberi dengan tulus, sukarela, dan yang terbaik untuk Tuhan. Memberkati berkali-kali lipat, baik itu dalam pekerjaan mereka, studi mereka, rumah tangga, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohanian mereka.
Terlebih lagi hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.